musalliyan ala Rasulillah. Wa ba'du, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ustadzina al-Kiram, Ustadz Kiai Haji Sukardi, kepada seluruh pengurus juga, dan kawan-kawan asatidz yang telah istiqomah mendampingi kita di setiap pagi ngaji bersama, membaca Al-Quran bersama. Insya Allah kebersamaan ini abadi di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu saya mengingat-ingat setiap ada bacaan Al-Quran, setiap ada tahsin tartil Quran, kita itu berhati-hati di dalam membaca Al-Quran. Seperti itulah kehidupan kita ketika ada di dunia saat ini. Berhati-hati dalam berkehidupan. Ketika kita membaca dengan tartil, ya, jangan sampai ketinggalan panjang pendeknya, dengungnya, jelasnya. Pun juga begitu kalau kita mengeluarkan kalimat, mengucapkan kata-kata pun juga harus tartil. Hati-hati jangan sampai irama kata-kata kita itu menyakiti hati orang lain. Sehingga terlatih dengan tartil tahsin Al-Quran, terlatih pula dalam kehidupan sehari-hari, baik bicara maupun sikap. Hati-hati sekali. Memang kadang ada ucapan-ucapan itu yang ya tak sengaja menyakiti orang lain. Sebagaimana kita membaca Al-Quran itu, tak sengaja ada kesalahan, tak sadar kesalahan itu. Lalu ada perbaikan-perbaikan. Maka teman, guru, ustadz, kiai, ulama, ya, yang menasihati kita agar jadi lebih baik. Penting ada teman yang menasihati kita, penting. Berarti kita kurang tartil dalam kehidupan sehari-hari. Kita kurang hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada teman kita, sejawat kita, ustadz kita. Oh salah, enggak gitu, gini loh. Oh betapa senangnya kita ketika diselamatkan oleh Allah dengan cara diingatkan oleh saudara kita, guru kita. Tidak sampai salah itu berkelanjutan dan berkelanjutan. Begini ini terus juga saya pikir Bapak Ibu. Ketika sholat pun juga harus khusyuk. Maka khusyuknya sholat itu membuat kita khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah irama hidup itu. Dan falsafah hidup di dalam kehidupan ini tidak bisa kita sendiri. Mboten saged. Dan pasti ada kadang kita menyenangkan, kadang kita itu menyusahkan orang lain. Lah, bisa saja itu sengaja, bisa saja itu tak sengaja. Sehingga bagaimana kita itu membuat pribadi-pribadi yang dalam kehidupan itu enak, menyenangkan, menyejukkan, menenteramkan. Sehingga orang yang berada di samping kita, yang berteman dengan kita, itu mendapat kemuliaan, kebaikan yang kita bawa. Kulo kanca karo iki lho enak. Enak, mesti mendapatkan kesenangan, dijak begini, diajak ngaji, diajak ngopi, diajak teh, lalu ngobrol-ngobrol untuk kehidupan berikutnya, bekerja apa dan lain sebagainya, enak. Dan bicaranya itu tidak menyinggung perasaan, menyenangkan. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari dia sudah tertata, lisannya itu dengan tartil, khusyuknya itu dengan sholat. Alangkah bahagianya jika itu sudah kita dapati. Berapa lama kita membaca Al-Quran? Sudah berapa lama Bapak Ibu panjenengan membaca Al-Quran? Lalu sudahkah kita itu menyatu dengan Quran, mendapati apa yang tersirat dari Al-Quran? Yang tersurat sudah. Wong panjenengan sudah bisa baca semuanya kok. Huruf-hurufnya sudah hafal kok. Persoalannya kita sudah dapat nggak yang tersirat di dalam Al-Quran itu mengilhami, menginspirasi diri. Lah, disitulah kehidupan itu jadi nyaman, enak. Karena itu kita coba untuk melihat, ya,
pengantar dari materi saya ini. Ada ayat, ya, yaitu pada surat Al-Hadid, ayat 20. Surat Al-Hadid itu surat nomor 57. Ayatnya itu ayat 20 dan ini viral sekali. Khutbah-khutbah sering kita dengar. Ceramah-ceramah sering kita dengar. Tapi saya tunjukkan yang penting-penting di situ. Ada apa di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Lagu seperti itu tadi namanya lagu Nahawan. Tadi ada yang baca lagu-lagu Ros. Lagunya anak-anak BKPRM itu. Indah juga, enak. Semua lagu itu enak. Sing gak enak itu suarae. Karena suaranya cempreng kayak saya. Sehingga lagu yang jadi tadinya itu enak. Jadi boleh ngeprank gitu jembret gitu ya Allah. Pak Qadar diterjemahkan, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan dan tanam-tanaman mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pagi ini kita semuanya mendapati sesuatu yang lebih dari biasanya. Ya, jadi jangan skip dulu ya, jangan sampai tidak mendengar lo ya, atau mendengarnya separuh-separuh. Nanti jenengan dapat separuh-separuh ya, separuh itu jelas ya, kadang separuh-separuh dapat jelas. Ayo, apalagi terus rodo-rodo ngantuk. Ayo kopi nih di iki unjuk, monggo biar ndak ngantuk. Itu pohongnya itu, monggo, lek ono. Ya, kalau nggak ada pohong ya apa ya nasi teh apa goreng. Maksud saya gini, boleh kita dalam mentelaah itu nyantai. Nyantai yang itu menjadi tambahnya ilmu. Kadang serius itu malah lali. Jadi biasa nyantai saja. Nah, saya jelaskan, saya uraikan ya. Nanti slide-slide berikutnya agar tidak ketinggalan. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa saya mengambil topik filosofi hidup? Karena ini akhir zaman, Bapak Ibu. Akhir zaman loh ya. Seakan-akan kita itu melakukan kebaikan itu banyak.
Tapi ternyata tidak melakukan kebaikan. Dan bisa jadi sia-sia, naudzubillah. Loh, kebaikan saya itu di mana? Nah, mari kita telah coba. I'lamu, ketahuilah. Annamal, kalimat ini dikuati dengan anna. Bahwasanya terus ma, itu menambah kuatnya kata sangatnya, pentingnya untuk diperhatikan. Annama, itu ada penyangatan dengan kata ma yang ada di situ. Al-hayatud dunya, ini loh, filosofi kehidupan dunia. Itulah ibun, permainan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu bermain-main. Nah, ngapunten. Kalau sudah dibilang Allah kalian di dunia itu bermain-main, maka jadilah pemain utama. Jangan penonton. Paham ya maksudnya? Senang mendengarkan ngaji. Tapi senang toh. Loh saja nih ya lumayan. Lumayan itu pahala maksud. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah jadi pemain, jadi pelaku utama. Tidak jadi objek. Ya, gaya bahasan wong. Gaya bahasan itu gak enak. Fir'aun tadi bahasan. Ya toh. Namrud jadi bahasan. Lek bahasannya api rada enak lah. Lek bahasannya elek. Jadi permainan itu makanya karena permainan jangan jadi penonton, jadilah pemain. Lah, untuk menjadi pemain itu harus ada SOP, harus ada petunjuk bagaimana bermain yang cantik. Iya kan? Lah kalau kita hanya jadi penonton saja padahal kita itu punya Quran, mestinya jadi pemain, jadi pelaku utama, bahkan jadi aktor. Ya. Karena laibun permainan. Maka siapa-siapa yang akan bermain cantik pasti jadi juara nanti ekor windingnya. Itu kalau dijelaskan itu begitu. Walahun dan sendagurauan. Sendagurauan. Nah, maka sendaguraunya pun juga harus baik. Bergurau yang itu ada manfaat, yang menyenangkan orang, bukan membuli, bukan menghinakan dan seterusnya. Terus ada wazina dan perhiasan. Kesenangan-kesenangan. Jadi kehidupan dunia itu isinya itu perlu yang kita ketahui perlu di situ. Nah, kehidupan dunia itu watafakhurun. Berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Lah, ada berbangga-bangga yang tidak boleh, ada yang boleh. Berbangga yang tidak boleh adalah membanggakan ilmunya sehingga jadi ujub. Membanggakan hartanya sehingga jadi sombong. Membanggakan keturunannya, keluarganya sehingga jadi gumede, sehingga jadi arogan dan lain sebagainya. Watafakhurun bainakum. Ya, saling berbangga-banggaan di antara kalian. Terus di kehidupan dunia itu watakatsirun fil amwal. Banyak-banyakan harta. Loh, apa boleh banyak-banyakan harta? Boleh. Tetapi sering orang yang sudah mengumpulkan harta, semakin banyak hartanya, semakin sulit untuk beramal. Sehingga begini, kita semua ini pada posisi menjadi orang yang biasa-biasa saja. Atau mungkin ada orang yang miskin, ada orang yang fakir gitu. Lah, tahukah kita bahwa fakir dan miskin itu justru bisa menginfakkan hartanya itu bahkan lebih dari 2,5%, bahkan 50%. Contohnya ini, saya itu hanya punya uang itu 100.000 atau ada orang punya uang itu 100.000. Lalu ada temannya itu dekat-dekat gitu. Mas, aku butuh duit. Piro sekian. Duh, gak ono, aku mek duit 100.000 tok. Saya ketadang ya wes ki gawean 50.000. Lek aku engko tak gawe sing 50.000 loh. Bisa sampai 50% begitu sedekahnya itu loh. Sedekahnya itu orang miskin, orang fakir itu loh. Sedekahnya itu 50% tuh gampang gitu loh. Bahkan bisa jadi sedekahnya itu 100.000 itu. Ala wis gampang gawon niki aku menelak ono meneh. Itu gampang sekali 100.000 itu diinfakkan, disedekahkan. Jadi orang fakir, orang miskin itu apa ya?
Apa ya gitu ya. Menang dalam hal infak sedekah. Bisa ya sedekahkan 100%, bisa ya sedekahkan 50%. Karena uangnya cuma 100, uangnya orang miskin, orang fakir, atau mungkin dia punya uang 200 cuman 200.000. Kalau dulure teko, Mas, nyelek duit gak usah nyelek iki lho. Ono 200.000 gowon 100 iki aku mek duwe 200.000 di dompet mek 200.000 tok. Hanya 200.000. Nah, ini bawaan sing 100, yang 100 engko tak gawe apa? Lah, bisa 50%. Ketika orang itu kaya, punya 1 M umpamanya, iso tak sedekah 50%. Ayo, ayo wes, panjenengan umpamanya kagungan harta itu umpamanya ya 100 juta wes ngono gak usah M. 100 juta. Iso 50 juta iku di kekno dulure iku mau. Iso 50%. Bisa. Ayam belgedes. Kesulitan kita. Ternyata Allah membuat sebuah skema gambaran dalam kehidupan itu sampai seperti itu. Tetapi sering kita tidak bisa membaca. Inginnya dapat banyak, 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 banyak. Lalu menjadi kikir cocok dengan ayat itu. Cocok. Cocok gitu. Jadi ketika ia mendapati kebaikan. Wa idha massahul khairu manu'a. Wa idha massahul khairu manu'a. Nggih Pak Kadar nggih? Apabila dia mendapati kebaikan. Hartanya banyak. Ya. Itu bisa digegem rapet. Sampai begitu loh membaca kehidupan itu. Nah ini falsafah hidup itu satu poin aja dibaca dan mampu mengambil intisari hikmahnya. Itu menjadi semeleh Bapak Ibu. Atiku ya Allah iya ya. Kok ngono ya? Iya ya. Aku malah nek di duit 1 juta ngono kok 500 tak kekno. Kayak abot deh. Malah tak kekno 10.000. Ngono. Tak kekno 20.000. Gak ono. 2% lho gak ono. Tetapi kenapa kok saat ada orang yang mendapati uang itu sedikit, itu mampu sampai 50%. Loh, ini loh, ibrohnya kehidupan. Loh, ini loh, hendaknya kita bisa baca. Loh, ini loh, mestinya harus kita action untuk melakukannya. Lalu, ada apa dengan orang yang mengumpulkan harta? Dengan harta itu dikumpulkannya seakan-akan ia abadi, dengan harta itu hidup terus. Masya Allah. Penelaahan demi penelaahan kita itu sudah matang Bapak Ibu. Wong kita itu sudah umurnya bisa suwit-suwit. Suwidak siji, suwidak. Ono sing ya 70. Ngono iku lak wis mestinya makan garam kehidupan itu sudah banyak. Loh, ini loh fungsinya ngaji itu Bapak Ibu. Fungsinya ngaji itu. Bener panjenengan mosok gak tahu toh. Pasti panjenengan pernah merasakan hanya punya uang 100.000. Ngono iku lho, apa kok 50 itu gampang ngono lho. 100.000, 200.000, apa kok sing 100 iku nyoh dikekne ngono gak beban, malah lali mari ngekekne iku. Coba sing 100 juta iku sing 50 juta dikekno. Lah gak lali-lali blas. Eling. Ya Allah dhisik lho tak kei 50 juta, gak kurang ta? Gak kurang ta? Gak kurang wae ta? Kita ingat betul 50 juta soalnya akeh. Lah pada 50% dengan orang fakir miskin tadi nggak ingat sama sekali itu. Nggak ingat malah seakan-akan dia belum pernah mendapati atau beramal, berinfak. Engkau dikai meneng, engkau dikai meneng. Engkau gak pernah, apa ini memikirkan sudah. Oh saya sudah begini, oh saya sudah begini, oh saya sudah begini. Nggak pernah berkata sudah kalau sudah hal-hal kebaikan itu. Yang ada dalam pikiran itu belum. Masya Allah. Loh di situ tentang amwal wal aulad. Tentang harta. Loh ngoten loh. Lah itu les, sudah bisa kita baca Bapak Ibu. Alangkah indahnya hidup kita itu di dunia. Dan alangkah indahnya ketika kita itu disambut. Kehadiran kita itu oleh para malaikat nanti di akhirat itu. Karena apa? Karena sudah tidak kepikiran masalah dunia lagi dan tidak mengingat kebaikan yang dilakukannya seakan-akan belum ia melakukannya. Karena itu yang kita takutkan itu apa Bu? Bukan karena miskin. Bukan karena kita itu takut karena kekurangan makanan. Sudah panen
istilahnya apa ya? Dunia Indonesia itu gak panen beberapa bulan. Beras kurang. Ngono iku panjenengan lek ana dhuwit kan gak kuatir. Lah iso tuku beras masih beras larang. Bisa beli beras. Nggak ada khawatir sebenarnya. Nah, kalau orang punya iman, itu sama sekali tidak takut. Hal-hal begitu itu dunia itu nggak takut. Dan yang takut itu adalah jika Allah meninggalkan kita. Itu yang paling kita takutkan. Allah meninggalkan kita karena kita tidak mengerti tentang bagaimana mengikat hati ini tetap kepada Allah. Karena itu kalau ada ketakutan persoalan dunia, itu berarti ada yang nggak beres dengan iman yang ada di hatinya. Iya, nggak beres. Yang kita takutkan itu jika Allah itu memalingkan diri, tidak mau melihat kita. Itu yang kita takutkan, Pak. Wong kita itu kembali ke sana, Bu. Kita kembali ke sana. Lalu kita tidak diharapkan kehadirannya. Karena di dunia itu tidak mengerti tentang kehidupan, falsafah hidup. Dari mana kita? Terus di dunia ini untuk apa? Terus kembalinya kemana? Itu tidak dipahami sama sekali. Tidak dipahami. Masya Allah, saya kembali bersyukur ya. Kok ada pengajian pagi-pagi ini benih kalau ada pengajian ya Allah. Itu kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Bersyukur. Lah ya gak ada metu teko omah lho. Nggak pakai jalan-jalan, nggak pakai. Ya tinggal klik online, terus ngaji bareng-bareng, ya tahsin Quran, terus ya ngaji bareng dengan asatid kita. Masya Allah, gitu itu loh. Kenikmatan asupan rohani yang tak bisa dinilai dengan harta. Asupan rohani yang tidak ternilai dengan harta. Nggak bisa. Mboten saged. Nggak bisa dibanding. Kalau panjenengan punya ilmu yang banyak dengan harta yang banyak, saya yakin panjenengan memilih ilmu yang banyak, amal yang banyak, amal yang baik. Jadi harta itu tidak ada apa-apanya. Wong duwe itu ya kertas ngenae. Kayak awak dhewe kayak dibujui. Dengan kertas yang hanya capnya ono gambare ngono iku terus yo. Ya itu tadi, ya. Watakasurum fil amwal wal aulad. Itu banyak-banyakan harta dan anak. Anake pinter ngono, putune pinter ngono. Anake sapa? Nek gak anakku, pinter. Putune juara ngono ku nang TPQ ngono ku ya. Lha ala putune sapa rek kok iso juara? Loh, hal-hal yang seperti itu menjadikan bangganya diri padahal sing minter niku sapa? Lah ya pangeran toh melalui guru-guru yang mengajari mereka. Kalau gak melok apa-apa ngajari apa? Ngakon-ngakoni tok. Ya, lalu dibanggakan. Lah dulu itu Bapak Ibu, zaman jahiliyah itu, ya, saudara-saudaranya Abu Thalib, saudara-saudaranya Abu Thalib, itu semua punya anak banyak-banyak. Anaknya banyak, bangga dengan anak itu. Laki-laki lagi. Ya. Setelah itu Abu Thalib cuma ada anak satu saja yang akhirnya nazar. Nengko oleh anakku 10, yang satu saya kurbankan. Saking kepinginnya anak. Bener anaknya 10 kan. Abdul Muthalib itu loh. Abdul Muthalib. Anaknya 10. Ya lalu yang Abdullah dikorbankan. Kan gitu ceritanya. Bangga dengan itu. Islam belum mendidik mereka dalam keimanan. Bangga dengan 10 anak itu. Wes, aku menjadi kuat. Anakku lanang kabeh 10. Dan terakhir itu adalah Abdullah, yaitu ayah Rasulullah SAW. Yang akan dikorbankan itu. Ternyata yang akan dikorbankan Abdullah itu yang paling baik akhlaknya. Paling baik budi pekertinya. Paling wajahnya paling tampan ya. Karena membawa ruh Rasulullah. Membawa
sinar cahaya Rasulullah di dalam dirinya. Sehingga tampak ketampanannya, kebaikannya. Karena akan keluar dari dirinya benih yang akan menjadi Rasul akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW. Kebanggaan. Sampai sekarang begitu itu. Lalu Allah memberikan pengandaian kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Kamatsali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu. Kamatsali ghaisin. Seperti ya fata morgana semuanya. Seakan-akan besok itu mau panen gitu. Tanamannya a'jabal kufar. Ya, menakjubkan para petani. Besok kelihatannya panen. Hijau ranum bagus. Jangan sampai ini menipu kita. Amalnya seperti banyak. Ya begini, ya begitu, ya amal ini, amal itu. Lalu dengan amal itu kita merasa aman dari azab. Aman dari keburukan. Dengan harta itu aman dari segala hal. Bahkan diansurasikan diri ini. Jangan sampai ketika sakit itu terus tidak terobati. Setiap ada sakit sedikit pun dia akan dapat asuransi. Rasanya nggak ada khawatir belas. Jadi kebergantungan kepada Allah itu terkikis. Karena asuransi yang kita gantungkan. Loh Ustaz Rek, aku Ustaz dimelu asuransi kayak apa? Nah, wis. Bahas sendiri nanti. Yang akhirnya kebergantungan kepada Allah itu terkikis. Ya Allah, Engkau yang memberi sehat. Ya Allah, Engkau ya justru malah ngapunten. Doa kita walaupun kita itu sudah dapat asuransi, BPJS, apa dan sebagainya. Tetap aja tidak mau kalau kita itu sakit walaupun sudah ditanggung. Ayo toh. Nah, orang yang tidak dapat asuransi, tidak dapat BPJS, pasrah kepada Allah. Ya karena memang sakit dia sudah ketahui hikmah-hikmahnya. Orang yang sakit itu mendapatkan banyak hal jika tahu hikmahnya. Ya, sering kita bahas. Lalu ketika mau dipanen besok pagi dilihat tanamannya yang kemarin itu sudah ranum, sudah siap dipanen. Ya. Fatarahu musfarran. Kemudian ia lihat itu musnah. Yang menghitam, merusak ya. Summayakunu khutoma. Lalu terdiam 1000 bahasa. Ya, ada penyesalan kenapa dulu. Nah, itu perumpamaan kehidupan dunia itu seperti itu. Karena itu kita harus bisa menyimpulkan bahwa kehidupan dunia itu adalah mataul ghurur. Ya, seakan-akan senang, tapi sebenarnya tidak senang melihat orang itu banyak harta, banyak fasilitas ini itu, kemari pergi kemana-mana, kayaknya orang itu berduit, kayaknya dan sebagainya. Kayak gitu itu senang. Loh, sawang sinawang ya. Ya, tidak semua orang yang seperti itu tampaknya saja. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ayo kita lihat lagi. Karena memang Al-Quran 82 terbaik. Surat Yunus, ayat 24. Surat yang ke-10, ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa وزينت وظن أهلها أنهم
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Silakan Pak. Ya Pak. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air, yakni air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, yakni memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Baik, Bapak Ibu, coba kalau kita renungi bersama-sama, Masya Allah. Apakah bisa kita mempertahankan apa yang kita cintai? Tidak. Tidak. Mboten saged. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna, indah, dan menjadi cantik, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya dan memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau mungkin waktu siang. Lalu tanaman yang indah yang dikira itu bisa dimanfaatkan, dipanen, itu seperti roboh semua sabitlah. Dulu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengandaian yang luar biasa. Dan saya pun jika melihat panjenengan yang pernah bercocok tanam padi, dulu itu padi itu tingginya itu setinggi ya 150-an. Atau mungkin paling tidak tingginya itu 1 meter ya, 100. Jadi dulu itu padi itu tinggi-tinggi gitu. Dan kalau kita lihat sehari-hari ya, itu sudah bagus gitu. Malam itu hujan lebat Bapak Ibu. Angin itu kencang sekali. Lah, padi sesawah itu roboh semua. Padi sesawah itu roboh semua. Yo, roboh semua. Udah pernah terjadi dan itu terucap, terkatakan, termaktub di dalam Al-Quran. Perumpamaan itu loh. Sehingga ketika padi itu tenggelam di air, buru-buru para petani itu langsung mengambilinya walaupun belum matang betul. Karena khawatir sampai daripada tidak panen. Loh, ada yang bersih di Sidoarjo waktu tahun kapan itu ya. Dibersihkan oleh namanya belalang loncat. Belalang apa itu ya? Loncat ya. Habis. Lah kalau kutu loncat itu kan, ya wereng itu ya. Itu kan kalau sudah datang itu kayak ngapunten ya. Panjenengan pernah viral kan di mana itu ya? Di sosmed ya. Ketika Mekah Medina itu sudah kedatangan belalang loncat itu seperti mendung saking banyaknya itu. Ngeblek di semua tempat. Sehingga saya terpikirkan, masa kayak Raja Fir'aun dulu ya.
yang belalang begitu, katak begitu, di mana-mana ada. Sehingga masjid Mekah Medina itu dibersihkan gitu, Masya Allah. Saya pernah mengalaminya pas di sana itu. Sehingga masuk masjid Medina itu keinjak-injak belalang-belalang itu. Dihabiskan oleh itu. Lah, saya juga membayangkan ketika itu menghabiskan kurma, ngapunten. Dihabiskan serbu. Seakan-akan besok mau panen, gak jadi panen. Pengandaian ini adalah sebagaimana tadi saya sampaikan. Seandainya itu di akhirat, Pak. Terus terjadi yang demikian. Bukankah kita nggak panen? Seakan-akan amal kita itu sudah banyak. Ternyata tidak sama sekali ada yang diterima oleh Allah. Karena ada sesuatu. Dan sering saya menyampaikan Bapak Ibu, panjenengan amal apapun. Yang kecil maupun yang besar. Dulu sampai yang akan datang. Yang disengaja atau yang tidak disengaja amal itu. Semua belumlah pasti punya panjenengan. Belumlah pasti punya panjenengan. Sebelum panjenengan kita semuanya mampu untuk menjaganya sampai akhir hayat. Nah, itu penting. Penting. Kalau dalam perjalanan sebelum akhir hayat, panjenengan ada riyaknya, ada sombongnya, kita semuanya pernah gitu, ada ujubnya. Habis, apalagi ada syirik. Habis. Dan itu terjadi sebelum kita wafat. Lalu itu hilang. Masya Allah, betapa kita nyesel. Gak panen sama sekali di akhirat. Loh, mana amalku yang ini? Mana amalku yang ini? Mana yang itu? Gak ada sama sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan itu gambarannya. Tanaman sedikit kita ini ya. Tanam sedikit. Akhirnya terjadilah amal yang banyak. Terbuatlah, terbentuklah. Itu kita gak mampu menjaganya. Makanya sering kita uraikan. Jagalah irama hati. Jangan sampai lepas dari pantauan kita. Dan hati itu harus wajib digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan kehidupan kita ini nyaman. Nggak ada rasa takut. Yaitu tadi di awal. Takutnya kita, ya termasuk saya, itu jika Allah meninggalkan kita. Takut. Siapa pencipta? Siapa ada yang bisa mengawal kita dalam kehidupan itu terus beriman? Siapa yang menjamin iman itu terus ada di hati? Karena tidak ada yang jamin itu panjenengan diberi doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah. Jadi penting kiranya untuk kita mawas diri. Lalu azab Allah turun. Sehingga tanaman-tanaman tadi itu seperti disabit, habis. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Seakan-akan belum pernah beramal sama sekali. Ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya endingkan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 212. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Ini Bapak Ibu, rahasianya begini, hikmahnya begini. Ketika kita mendapati rezeki, uang, kesempatan kerja, lalu dapat banyak income, pemasukan, bisnisnya lancar, ya dapat laba yang banyak,
terus seweneng gitu ya. Seweneng gitu. Lebih senang daripada kita itu bisa menikmati indahnya ibadah. Maka sudah dibalik oleh Allah. Sudah dibalik oleh Allah. Kok ketika kita itu telah melaksanakan sholat, bisa ngaji, menikmati indahnya bacaan Quran, kok senengnya tidak seperti mendapati harta itu? Berarti hati sudah kebalik. Hati sudah kebalik. Ya, dulu pernah kita bahas itu dengan Pak Soeharto. Waktu itu ngobrol-ngobrol persoalan, ya pokoknya los lah, gak rewel, ya pokoknya apa-apa nggak ada ini, nggak ada apa ini degup jantung yang dada yang seneng itu nggak, biasa-biasa saja. Nah, kalau panjenengan ngapunten ya, dapat banyak uang, dapat banyak ini keberhasilan, bisnisnya lancar, tanaman kebunnya itu juga bagus, panen banyak. Itu terus hatinya itu biasa-biasa saja. Nggak ada pengaruh sama sekali kebanggaan. Ya, sudah syukur ya dibagilah 2,5 zakatnya gini sudah gitu. Dan itu tidak bisa mengalahkan indahnya kita bisa bermunajat kepada Allah di malam hari, pagi, siang, sore, berzikir pada Allah. Kok tidak bisa mengalahkan itu? Berarti hati kita itu sudah benar tempatnya. Menempatkan kehidupan sudah benar. Falsafah seperti ini harus kita replay. Apakah kita ini seperti itu? Harus kita koreksi, muhasabah. Apakah sudah begitu? Mudah-mudahan keterangan saya panjenengan bisa paham. Insyaallah. Kalau umpamanya apa ini namanya tanamannya, kebunnya itu panen banyak dan sebagainya terus menjadi wah, dan melebihi senangnya ketika kita bisa berkesempatan untuk menikmati yang nikmatnya nikmat, yaitu berduaan dengan Allah dalam munajat. Maka itu panjenengan harus menanyakan diri sendiri kembali. Ya Allah, wong sudah tahu loh, panjenengan kita semua sudah tahu bahwa nikmatnya iman itu tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan kekayaan itu, hati yang ada iman itu lebih besar nilainya daripada emas sebesar bumi. Iya toh Pak, Bu. Lho panjenengan mireng nih toh iki, mireng nih toh. Masya Allah. Gak bisa ditukar loh Bapak Ibu, tidak bisa, tidak bisa ditukar. Wes. Masya Allah. Panjenengan kok serius teman ya? Salah aku rada serius sih. Ya, ikut serius Ustadz ini, ikut serius. GG, tak ngopi sih sebelah. Masya Allah. Ngapunten Bu, kita sama-sama ngoncai diri. Ngupas-ngupas begini ini. Jangan sampai terpeleset loh Bapak Ibu. Jangan sampai terpeleset. Halah mendapatkan uang begini, laba begini, ya kebun dapat panen, pekerjaan kok dapat tambahan income, dapat tambahan bayaran, horornya ditambah, ya. Terus kita itu biasa-biasa saja ya, wes ini wis penggawean wis biasa, rezeki ono sing ngatur ngene. Gak tambah senangnya, itu biasa saja. Tidak bisa mengalahkan bermunajat, berkholwat, tahanus, berduaan dengan Allah, lalu ngobrol-ngobrol, lalu cerita-cerita tentang akhirat, walaupun kita itu tidak disemauri. Ngomong-ngomong dewe, ya Allah, saya itu takut jika engkau tidak melihatku. Ya Allah, saya itu takut jika nanti saya kehadiran saya itu engkau tidak senyum. Ya Allah, saya takut engkau membiarkanku ketika saya itu datang ke alam kubur itu sepi, tidak ada penyambutan, tidak ada bagian. Saya takut itu ya Allah. Maka sebenarnya tidak ada apa-apanya dunia ini. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan apa ini kebesaran rahmat dan kasih sayangmu. Kalau itu sudah kita menikmatinya dan mengalahkan segalanya, maka itu sudah ada di posisi, berarti iman kita ada di posisi. Loh, Pak, mau gak boleh mikir dunia? Loh, boleh. Tetapi tidak melebihi takaran tentang mikirnya kita terhadap hari esok kita, yaitu di akhirat. Takaran dunia itu ya umpamanya di persentase gitu ya. 10% itu sudah kakean, terlalu banyak. 90% untuk akhirat. Mestinya itu ya. 100% untuk akhirat. Tidak ada pun 1% untuk dunia. 100% untuk akhirat. Karena apa? Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menghantarkan kita ke akhirat. Jadi kehidupan dunia yang kita lakukan ini adalah untuk kebahagiaan
akhirat. Kalau itu tujuannya berarti kita itu masih di dunia tapi sebenarnya sudah berada di akhirat. Gitu loh Pak. Mudah-mudahan paham kok gak bulet ya. Gak bulet ya keterangan saya ya. Betul, Insya Mbak. Allah gak bulet. Oke. Oke, lek Paham, bulet Pak. ya balani kapan-kapan ngono. Oke. Jadi kalau kita itu bisa menata begitu itu, kita menjadi pemenang loh Bapak Ibu. Menjadi pemenang. Karena itu saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ayat tadi yang dibaca artinya oleh Pak Qadar tadi, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Rizki itu sudah bagian Allah, diberikan. Jadi kita tidak perlu ngejar-ngejar rizki. Ngejar-ngejar malaikat. Malaikat pembawa rizki. Bisa kita ngejar malaikat Mikail. Pembagi rizki. Lu beren ya gak ketemu-ketemu. Lewes wayahe dikae engko teko-teko dhewe areke iku. Lalu diberi gitu tanpa kita tahu. Lalu Allah memerintahkan, iku wayahe dikae. Iki lho sing sabar iki lho, ketwingi gak durung dikae. Lho wayahe dikae ya dikae. Lah kita tidak usah mengejar sampai lupa akan kewajiban kita untuk bermunajat kepada Allah. Kalau sudah bermunajat kepada Allah itu kalah kenikmatannya dengan mengejar dunia. Wes panjenengan deleki meneh. Ada apa denganku? Tidak ada apa denganmu, tapi ada apa denganku? Kok bisa terlenakan dengan kehidupan dunia? Wong dunia ini ya bagus, indah. Bisa dijadikan surga kok bisa. Tetapi jangan sampai kehidupan dunia ini melupakan yang utama. Lalu ada begini Bapak Ibu. Ini filosofi hidup menurut Imam Syafi'i saya kutipkan. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Jadi apapun kita itu bukan karena jadi sesuatu itu terus kita menjadi orang yang ingin dilihat, ingin disenangi, ingin dicintai, ingin dihargai. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Ayo, ini gak kuali-walik tak baleni. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan itu adalah mereka yang tidak melihat kelebihan pada dirinya. Maka lihatlah kelebihan pada orang lain dan lihatlah kekurangan yang ada pada diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang tawadhu. Kurang ya aku gak apa-apa, gak paham apa-apa. Jadi sehingga tidak gampang-gampang kita menggurui. Bapak Ibu, kalau kita tahu catatan panjenengan, saya tahu panjenengan. Saya menganggap jika panjenengan itu dibuka kebaikannya, saya pun dibuka. Bisa jadi kebaikan panjenengan itu jauh melebihi saya. Jauh melebihi. Sehingga saya malu memberikan materi seperti pagi ini. Malu. Amin. Seandainya dibuka kebaikan semua itu loh. Seandainya semua itu dibuka, panjenengan dibuka catatannya, kebaikannya itu. Lalu panjenengan itu ternyata di atas saya. Di atas saya. Kebaikannya banyak. Malu saya memberikan. Dan saya tidak akan memberikan dan saya mundur. Ada apa memberikan orang yang lebih baik dari kita. Tetapi Allah tidak tunjukkan itu. Lalu kita pedomannya adalah watawasau bil haqi, watawasau bis sabri. Akhirnya saling berwasiat, ya, saling berpesan. Karena sama-sama kita tidak tahu kebaikannya sudah seberapa, sama-sama tidak tahu. Karena sama-sama tidak tahu, maka bilanglah, katakan kepada orang lain itu banyak kebaikannya, dan katakan pada diri sendiri kurang kebaikannya. Begitu. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya. Dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Biasanya orang yang berilmu itu, kalau marah itu tidak ucapan, ya, tidak amaliyahnya. Rahasia dia itu kalau marah itu. Marah itu berdoa dia kepada Allah. Sikap-sikapnya tetap saja. Tetapi biasanya orang bodoh itu kalau sedang marah, itu kan ucapannya nampak itu. Ketika orang yang ucapannya nampak, marah-marah dan sebagainya, terlihat dirinya itu bodoh. Ngapunten, katanya Imam Syafi'i ini. Setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci.
karena engkau tidak dapat menghindari dari kedua hal tersebut. Maka bergabunglah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Bergabunglah semuanya taat kepada Allah. Kenapa? Orang yang taat kepada Allah itu selalu mencintai dan tidak pernah membenci. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Sehingga harus kita selesaikan di dunia. Tidak ada sakwasangka suudon, akhirnya jadilah permusuhan. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan jangan terlalu peduli terhadap penilaian manusia. Yang penting Allah senang kepada kita. Yang penting hubungan kepada Allah itu baik-baik saja. Yang penting nyambung kepada Allah itu masih terkait dengan baik. Terikat dengan baik. Makanya ada wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah atau agama Allah. Biarlah orang yang mencibir dan sebagainya, menghinakan dan sebagainya tidak senang. Tetapi yang penting Allah tetap senang kepadaku dan saya tetap cinta kepada Allah. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Sekali lagi jadikanlah akhirat di hatimu. Tujuan utama karena dana keabadian yang tidak pernah habis, tidak pernah rusak. Dunia di tanganmu. Cukup di tangan saja, jangan masuk di hati. Agar tidak sedih kehilangannya dan tidak terlalu bangga akan kedatangannya. Biasa-biasa saja. Dan ketahuilah kematian itu letakkan di pelupuk matamu. Karena engkau akan tertutup juga nanti matamu dan tidak bisa lagi terpejam dan terbuka. Akan tertutup selamanya dan tutup selamanya. Dan yang bisa melihat itu adalah rohani. Mata rohani yang disebut absar itu. Yang akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan dihempaskan tulang belulang kita, daging kita ke dalam bumi lagi. Sehingga orang tidak mengenang lagi. Makanya banyak orang yang meninggal. Tetapi nama baik mereka tetap kekal. Banyak orang yang telah meninggal. Tetapi nama baiknya tetap kekal. Rasulullah, para rasul-rasul anbiya Allah, para wali-waliullah, para pejuang yang syahid di jalan Allah, dikenang sepanjang zaman. Orangnya sudah tidak ada. Banyak orang yang masih hidup, tetapi mereka seakan mati, tiada berguna. Masih hidup, tapi mati. Tidak dikenang, tidak dikenal, tidak ada jasa sama sekali. Tidak ada peran, tidak bisa menjadi pemain utama, tidak menjadi aktor. Ya. Dia jadi objek. Dia tidak terlihat kebaikan di hadapan Allah, di hadapan kemasyarakatan sosial, juga tidak apa. Sehingga mereka tidak dikenal kebaikannya sama sekali. Jadi masih hidup. Hidupnya itu seperti matinya. Bahasa Arabnya, wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Ada di rumah, tapi gak kena dikongkon. Ada di rumah, tapi nggak bisa apa-apa. Ada di rumah, tapi nyesek-nyesek gontok. Sekali diperintahkan, dimintai tolong, nesu-nesu. Wonten apa mboten ngoten niku? Aduh nyempel. Kalau dibilang ada, jarine suudon. Tapi ngoten niku wonten gitu loh. Artinya jangan itu kita, jangan itu. Masya Allah, banyak orang yang meninggal, namanya tetap kekal, gitu. Banyak orang yang masih hidup, namanya tiada, berarti namanya sudah mati, tapi orangnya masih hidup. Adanya itu seperti tidak adanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pun samonten mawon, ya Allah, ngapunten mohon maaf lahir dan batin. Jadikanlah hati kami semuanya adalah hati yang bersih, Amin. yang selalu husnudzon kepada sesama. Menjadi pemenang di antara pertandingan di dunia ini dan menjadi pemenang saat di akhirat nanti, menjadi orang yang terbaik dan tinggi derajatnya, menikmati Jannatul Firdaus yang ditempati oleh para rasul, para nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi ke Pak Hedi. Monggo Pak Hedi.